Halo adik-adik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarmu hari ini nak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masuk yaitu pembelajaran PPKN dengan tema 1, subtema 1 dengan judul Pengamalan Sila Pertama Pancasila. Mari simak penjelasan yang akan Bapak sampaikan dalam video ini ya nak ya. Pertama-tama siapkan bukumu, lalu kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk PPKN. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa itu nak bersyukur kepada Tuhan? Ya, bersyukur adalah berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan. Sikap bersyukur adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oke anak didik kami, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah dengan baik dan menjauhi semua larangannya. Selain itu, kita juga harus saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah mensyukuri keragaman makhluk hidup. Jadi, kita harus mensyukuri keragaman makhluk hidup. Berikut hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan ya nak ya. Nah, hal yang dilakukan ialah menjaga kesehatan tubuh. Jadi, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga dan beraktivitas. Nah, yang selanjutnya memanfaatkan tumbuhan dengan baik. Jadi kita harus memanfaatkan tumbuhan dengan baik, yaitu menjaga kelestarian tumbuhan dan juga menggunakan kayu ataupun tumbuhan agar tidak terjadi penebangan hutan sembarangan. Nah, di sini pada bagian yang ketiga ialah merawat hewan peliharaan dengan baik. Jadi kita harus memberinya makan, lalu membersihkannya, dan tidak menyakiti hewan tersebut. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kamu syukuri dalam keberagaman makhluk hidup. Mulai dari menjaga kesehatan diri sendiri, memanfaatkan tumbuhan, dan merawat hewan. Nah, sekarang kita masuk menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Berikut cara menjaga kesehatan tubuh selain makan makanan bergizi dan berolahraga. Yang pertama, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri kita sendiri, lalu pakaian dan lingkungan, yaitu dengan mandi 2 kali sehari, baik pagi dan sore. Jadi kita harus mandi 2 kali sehari nak ya. Yang kedua, mengganti baju minimal 2 kali sehari. Jadi kita harus mengganti baju kita 2 kali sehari.
Yang ketiga yaitu menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Yang keempat, mencuci kaki sebelum tidur. Yang kelima, mencuci tangan sebelum makan. Yang terakhir, mencuci pakaian jika sudah kotor. Jadi pakaian juga kita harus bersihkan. Nah, yang kedua, mengkonsumsi air putih. Jadi jangan lupa kita harus mengkonsumsi air putih minimal 5-8 gelas sehari supaya kamu tidak kehausan. Aturan sebelum makan. Nah, aturan dibuat untuk ditaati. Begitu juga aturan sebelum makan. Aturan sebelum makan harus dilaksanakan. Berikut contoh aturan sebelum makan. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur, sehingga menyebabkan makanan menjadi kotor. Jadi kita harus menutup makanan jika sudah mengambil ikan atau sayur. Tujuannya supaya tidak dihinggapi oleh lalat. Gimana nak? Sudah mengerti? Nah, yang selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah makan. Tentu kita harus berdoa sesudah dan sebelum makan ya nak. Jika lapar, jangan lupa berdoa. Tujuan berdoa supaya makanan itu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa merupakan bentuk terima kasih kita kepada Tuhan atas karunia yang diberikannya. Ya, selanjutnya kita makan sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang kita makan harus mengandung gizi yang seimbang. Makanan bergizi mempengaruhi pertumbuhan. Makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia dan kondisi tubuh. Nah, jadi makanan yang kita makan ini harus sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu kenyang supaya kamu tidak mengantuk dan juga tidak malas. Menjaga kebersihan makanan, berdoa sebelum makan dan sesudah makan, serta makan sesuai kebutuhan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita juga harus mensyukuri segala nikmat dari Tuhan. Oke anak didik kami? Nah, untuk tugasmu, kerjakan halaman 20 pada buku temamu. Nah, untuk soalnya, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ada 3 itu enak ya, tulislah menurut pendapatmu. Jadi bisa dilihat dari video Bapak sebelumnya. Oke anak didik kami, jika ada pertanyaan silahkan japri kepada Bapak. Sekian dan terima kasih. Dadah.